Hai guys, kembali lagi di channel saya Arda Setiawanandari dengan NIM 34 2020 010. Kali ini saya akan membahas jawaban ujian tengah semester mata kuliah evolusi. Berikut soal-soal ujian tengah semester. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal dari nomor 1. Contoh bukti evolusi anatomi perbandingan. Beberapa hewan termasuk babi, sapi, rusa, dan anjing dalam perkembangannya telah mengurangi tulang-tulang jari kaki yang tidak berfungsi, yang dikenal sebagai Dewclaws. Contohnya itu kaki babi kehilangan satu tulang jari lengkap, tulang jari kedua dan kelima yang telah tereduksi, dan hanya tulang jari ketiga dan keempat yang mendukung tubuh. Penjelasan terbaik untuk organ vestigial bahwa organ-organ tersebut adalah sisa-sisa dari nenek moyang dengan jumlah yang hilang atau tereduksi jauh lebih banyak dari tulang jari fungsional. Bagian tubuh yang sama dalam fungsi tetapi berbeda dalam struktur dasar seperti sayap burung dan sayap serangga disebut struktur analog. Bagian tubuh ini tidak menunjukkan suatu hubungan evolusioner. Baiklah, selanjutnya itu contoh bukti evolusi embriologi perbandingan. Contohnya pada embrio anak ayam dan manusia. Kedua-duanya mengalami suatu tahap di mana mereka mempunyai celah dan bangun lengkung di dalam leher mereka yang serupa dengan bangun lengkung dan celah insang dari ikan. Pengamatan ini mendukung gagasan bahwa ayam dan manusia memiliki nenek moyang umum, yaitu common ancestor, yang sama dengan ikan. Dengan demikian, karakter-karakter perkembangan suatu organisme beserta bukti lainnya dapat digunakan untuk membangun filogeni. Berikutnya itu contoh bukti evolusi biologi molekuler, yaitu organisme yang secara taksonomi berbeda jauh dengan manusia dan bakteri, memiliki beberapa protein yang sama, misalnya sitokrom C, suatu protein yang terlibat dalam respirasi seluler pada semua spesies aerob. Dengan demikian, biologi molekuler telah menambahkan babak terbaru dari bukti-bukti bahwa evolusi adalah dasar kesatuan dan keanekaragaman kehidupan. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 2, yaitu efek leher botol atau bottleneck effect, di mana efek leher botol ini adanya kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan sebagainya dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya, individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada. Bahkan mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas hilang sama sekali. Contohnya seperti semut merah yang selamat dari banjir. Baiklah, selanjutnya itu efek pendiri atau founder effect, suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil, yang tidak berpenghuni, tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga akan sering dikatakan bahwa pada daerah-daerah tersebut terdapat spesies yang endemik atau hanya terdapat di daerah tersebut. Contohnya itu pada populasi dandelion atau bola tiup yang ada di sebelah sungai. Angin membawa benih dari semua dandelion, tetapi hanya sebagian kecil yang berhasil sampai ke seberang sungai. Selanjutnya jawaban dari soal nomor 3, mutasi, perubahan dalam susunan DNA suatu organisme. Perubahan susunan DNA yang terjadi pada gamet akan merubah genpol populasi dengan menggantinya dengan alel yang telah mengalami mutasi. Misalnya pada mutasi pada manusia, contohnya sindrom Down. Mutasi ini terjadi akibat kelebihan satu kromosom pada salah satu kromosom homolognya. Sindrom Down merupakan mutasi trisomi pada kromosom 21. Baiklah, selanjutnya jawaban dari soal nomor 4, yaitu isolasi prazigotik adalah hambatan-hambatan yang mencegah terbentuknya zigot. Adanya hambatan ini pada akhirnya dapat memunculkan spesies baru. Contohnya itu pada kelompok burung yang kicauannya cenderung panjang seperti bunyi suling. Ternyata kicauan ini menarik jenis betina yang berbeda juga. Ada tipe burung betina yang suka sama jantan dengan kicauan yang panjang. Ada yang suka sama burung jantan yang kicauannya singkat. Alhasil, lama-kelamaan mereka menjadi dua jenis burung yang berbeda. Yang pertama, burung meadowlark barat untuk burung yang suka berkicau panjang seperti suling, dan meadowlark timur untuk burung yang kicauannya pendek-pendek dan penuh melodi. Isolasi prazigotik seperti ini dinamakan dengan isolasi tingkah laku. Unik juga ya, karena berbeda genre kicauan saja, burung ini mengalami spesiasi.
Nah, setelah sebelumnya membahas isolasi prozigotik yang terkait faktor habitat dan tingkah laku, sekarang kita membahas tentang isolasi postzigotik. Jika singa jantan dikawinkan dengan harimau betina, maka akan menghasilkan spesies bernama liger atau lion dan tiger yang gabungan dari spesies singa dan harimau. Di sisi lain, kalau kita mengawinkan singa betina dan harimau jantan akan membuat spesies baru yang bernama tigen atau tiger dan lion. Para ilmuwan menyebut hewan-hewan hasil kawin beda spesies ini dengan sebutan hewan hibrid. Tentu kita tidak bisa sembarangan memaksakan spesies yang jauh berbeda untuk dikawinkan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa isolasi jenis ini dinamakan isolasi postzigotik karena hambatan muncul setelah zigot terbentuk dari hasil perkawinan. Sekian seputar jawaban ujian tengah semester dari saya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita dan semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next video.